Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun di Google Classroom supaya untuk mempermudah kita dalam memantau hasil tugas-tugas siswa yang akan mereka kerjakan, yaitu mulai hari Senin besok. Langkah yang pertama adalah saya sarankan dengan menggunakan komputer atau laptop. Mengapa? Karena setelah tutorial pembuatan akun atau pembuatan kelas di Google Classroom, kita akan membuat contoh soal ujian yang menggunakan Google Formulir atau Google Dokumen setelah pembuatan akun di Google Classroom itu sudah kita buat bersama. Langkah pertama untuk pembuatan akun atau pembuatan kelas, kita buka dulu Google Chrome. Boleh Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, bebas, yang penting koneksi internetnya yang penting paling harus sudah siap dan lancar. Pertama kita ketik aja Classroom, hampir sama dengan tutorial di siswa. Kita pilih Google Classroom yang alamatnya yang tertera classroom.google.com. Kita pilih, kemudian kita akan diarahkan ke menu login. Ya, login di sini kita menggunakan email Gmail yang aktif. Ya, bebas mau email yang ada di handphone. Yang pasti passwordnya harus Bapak Ibu ingat. Ya, karena kalau di laptop kita harus manual memasukkan password, berbeda dengan di handphone. Kalau di handphone password Bapak Ibu sudah tersimpan secara otomatis. Jadi cukup mengetikkan alamat email langsung bisa masuk ke akun Google Classroom. Sedangkan kalau di laptop atau komputer kita harus memasukkan terlebih dahulu email dan passwordnya. Sebagai contoh, saya gunakan email sekolah. Klik berikutnya atau next dalam bahasa Inggris. Kemudian masukkan password email ya. Ini bukan password baru, tapi password login email kita. Jadi harus diingat passwordnya apa. Kita klik berikutnya. Nah, kalau salah dia akan seperti itu. Warna merah, ya salah lagi. Nah, yang kedua. Oke, kalau sudah benar ketika kita login, berarti kita sudah masuk ke ruangan Google Classroom. Tinggal kita bikin akunnya di sini. Nah, maaf, kita bikin kelas. Nah, bagaimana cara bikin kelasnya? Yang pertama kita klik tanda plus di pojok kanan atas, klik sekali. Kemudian kita akan membuat kelas. Ya, kita klik buat kelas. Kalau dalam bahasa Indonesia Google-nya, kalau Google Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, tulisannya adalah create class. Kita klik, kemudian kita beri tanda checklist atau centang di tulisan saya telah membaca. Klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu harus menuliskan keterangan dari kelas yang kita buat, jangan sampai salah ataupun terbalik ya. Jadi misalkan saya mengajar pelajaran seni budaya. Nah, kita tulis kelas berapa saja yang kita ajarkan. Contoh seni budaya, saya mengajar dari kelas 81 sampai 82 saja. Misalkan kita contohkan 2 kelas. Mau huruf besar atau huruf kecil tidak bermasalah. Memang lebih baik sih huruf besar supaya lebih jelas bahwa ini kelas 81. Untuk bagian saya sarankan tuliskan nama Bapak Ibu masing-masing. Sebagai contoh di sini saya tuliskan guru seni budaya di sekolah kita yaitu Pak Mamat. Nah, mata pelajarannya juga kita ketik manual. Mata pelajarannya, kemudian ruang di sini hanya keterangan saja bahwa di kelas ini termasuk hanya ruang 1, ruang 2 itu bebas, nggak masalah. Mau diganti dengan mata pelajaran juga nggak masalah. Misalkan nama mata pelajarannya kita ketik kembali, itu tidak masalah. Yang paling utama adalah nama kelas, nama guru, dan mata pelajaran. Oke, setelah itu kita klik buat. Tunggu beberapa saat, dia akan membuat kelas dalam satu ruangan. Nah, inilah kelas yang sudah kita buat. Ada keterangannya di atas yaitu kelas 81 dengan guru Pak Namat Sumantri. Jadi siswa nanti akan bisa melihat, oh ini benar tidak kelas yang saya ikuti yaitu kelas 81 dengan guru mata pelajaran seni budaya yaitu Pak Namat Sumantri. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat kelas. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan
kode kelas ini kepada siswa yang akan kita ajar. Nah, caranya adalah di kode kelas di sini ada tanda kotak ya, supaya kita bisa melihat tulisannya kalau kurang jelas atau terlalu kecil. Kita klik tanda kotak yang putus-putus ini. Nah, maka akan muncul kode kelas. Nah, kode kelas ini permanen sifatnya, tidak akan berubah selama kelas ini masih kita pakai ya. Ini yang nanti akan dibagikan kepada siswa yang kita ajar ya. Oke, itu. Kemudian bagaimana kita memberikan informasi kepada siswa tentang tugas yang kita berikan. Nah, ini konsepnya hampir sama seperti media sosial yang lain. Kita bisa memberikan posting atau berita di sini, yaitu bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Sebagai contoh, saya klik di sini. Nah, saya akan memberikan pengumuman kepada semua siswa yang saya ajar, misalkan seperti ini, kepada seluruh siswa kelas yang kita ajar, misalkan 81 dan 82, harap mengerjakan tugas yang Bapak berikan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jika kita hanya menggunakan Google Classroom sebagai media kita untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi kalau kita punya aplikasi yang lain, kita bisa share link aplikasi kita ke postingan yang ada di sini. Misalkan contoh, kita punya website atau kita punya blog atau kita punya aplikasi quiz yang di luar yang nanti akan kita pelajari, yaitu cara membuat quiz menggunakan Google Formulir ya, karena itu teknisnya mungkin lebih jauh. Nah, nanti akan saya ajarkan di sesi berikutnya. Ini hanya saya memberikan contoh bagaimana cara kita menginfokan tugas kepada siswa ya. Oke, kemudian kita klik posting jika tidak ada file ataupun data yang mau kita bagikan kepada siswa. Jadi hanya sekedar pengumuman. Kemudian kita klik posting. Nah, ini akan tershare kepada seluruh siswa yang bergabung di kelas 81. Nah, kita bisa melihat siapa saja sih anggota atau siswa yang masuk ke dalam kelas 81. Kita bisa melihatnya di menu anggota sebelah sini. Nah, di sini adalah guru mengajarnya dan di sini siswa. Nah, untuk siswa di sini kita bisa akan melihat apabila mereka sudah bergabung. Nah, akan saya contohkan, saya di sini masuk juga sebagai siswa. Nah, kita akan copy dulu kode ini. Anggap kode ini sudah dibagikan kepada siswa. Siswa mereka akan login di HP ataupun di komputer mereka masing-masing menggunakan email yang mereka punya. Jadi kita hanya cukup memberikan kode supaya siswa tersebut bisa gabung di kelas yang sudah kita buat. Nanti siswa akan mengklik sama seperti guru ya, cuma bedanya siswa memilih gabung ke kelas. Ya, mereka akan mengklik itu dan mereka akan mempaste kode yang tadi sudah Bapak Ibu berikan. Kemudian mereka akan bergabung. Setelah mereka bergabung, secara otomatis di data kita atau di akun Google Classroom kita, ini saya akan buka lagi. Ini akunnya guru seni budaya, itu Pak Namat. Kita bisa melihat anggota yang sudah bergabung itu ada di menu anggota. Nah, di sini kita akan bisa melihat apabila si siswa tersebut tadi kan sudah masuk. Nah, jangan lupa kita refresh. Kalau nggak di refresh, dia nggak akan muncul karena memang aplikasi ini tidak lifetime. Jadi kita harus sering refresh. Apabila saat hari Senin kita mulai, kemudian siswa kok belum bergabung, kok belum ada. Nah, kita coba refresh dulu, kemungkinan siswa tersebut baru daftar dan baru bisa dilihat ketika kita klik tombol refresh atau reload di pojok kiri atas. Ya, ini untuk melihat siswa yang sudah bergabung. Nah, andaikan ada siswa yang salah masuk kelas, kita udah tahu nama siswa tersebut bukan di kelas 81. Kita bisa mengeluarkan siswa tersebut. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik siswa yang akan mau kita hapus, kemudian kita pilih tindakannya di sini, bisa dengan keluarkan. Ya, artinya kita akan mengeluarkan siswa yang mungkin dia salah masuk. Ya, itu tutorial untuk memberikan kode kepada siswa sehingga siswa bisa masuk ke kelas yang kita buat.
Itu langkah simpelnya untuk hari pertama, hari Senin. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal membuat tugas apabila memang kita mau memberikan tugas kepada siswa lewat Google Classroom. Nah, tapi memang tidak selamanya aplikasi ini digunakan untuk memberikan tugas, bisa juga untuk memberikan materi. Nah, sebagai contoh, saya tetap memberikan tugas kepada siswa, tapi siswa bukan mengerjakan soal, melainkan misalkan dia harus literasi atau membaca di rumah, atau mendapatkan materi dari kita berupa PowerPoint atau berupa Word, apapun bentuk filenya, bisa kita berikan kepada siswa. Bagaimana caranya? Kalaupun kita taruh di tempat postingan yang di depan sini, itu bisa. Tapi takutnya siswa malah bingung, harus cari di mana, Pak? Nah, kebetulan di sini lebih simpel, kita tinggal klik tugas kelas di sini di sebelah atas. Di sini kita akan mencoba memasukkan PowerPoint. Jadi ada materi PowerPoint yang akan kita bagikan kepada siswa di kelas 81. Sebenarnya tidak hanya bisa di kelas 81, nanti ada tombol materi ini untuk kelas berapa aja. Nah, itu bisa kita pilih dengan cara klik buat, atau dalam bahasa Inggrisnya create. Kita pilih tugas. Ya, kita tugas boleh, materi juga boleh ya. Misalkan saya anggap ini saya mau ngasih materi, bukan ngasih tugas. Saya klik materi. Nah, kemudian di sini kita kasih judulnya. Misalkan materi ke-1. Baik, untuk judul materi bebas, Ibu mau pilih yang mana saja. Untuk deskripsi dijelaskan tugas ini harus diapakan ya. Sebagai contoh, bacalah materi di bawah ini sebagai bahan ulangan. Misalkan ulangan tengah akhir semester ya, TTA, dia suruh baca, misalkan ada materi khusus. Nah, bagaimana cara menambahkan file PowerPoint-nya? Kita klik tambahkan, kita pilih file, kemudian kita pilih dari perangkat Anda. Nah, cari filenya. Nah, misalkan saya sudah punya contoh ya, maaf, di sini ada soal seni budaya, misalkan bentuknya Word boleh, bentuknya PowerPoint juga nggak masalah, atau dua-duanya mau dikasih juga nggak masalah. Tidak terbatas jumlah file yang akan kita kirim ya. Contoh misalkan tadi materinya seni budaya, tapi saya punya filenya hikmah puasa, nggak masalah. Ini kan buat contoh saja ya. Jadi hikmah puasa Ramadan atau soal seni budaya, saya contoh dulu sesuai dengan mata pelajarannya, bentuknya Word ya. Kemudian klik upload, tunggu sebentar sampai selesai proses uploadnya. Nah, di sini sudah kita tambahkan ya file atau materi untuk siswa di rumah ya. Nanti siswa juga akan bisa melihat file yang akan kita kirim. Nah, kemudian di sebelah kanan yang tadi saya sampaikan, apakah semua kelas, misalkan tadi Pak Namat mengajar kelas 81 dan kelas 82, apakah bisa dua kelas itu kita langsung otomatis kasih materi ini? Bisa. Di sini kita bisa setting untuk kelas berapa, kemudian karena ini baru satu kelas, jadi dia otomatis hanya kelas 81. Kemudian siswa mana saja yang akan mengerjakan. Kalau semua siswa berarti di checklist semua siswanya. Atau bisa dimanfaatkan untuk remedial ya, remedial PTS nih yang sekarang sedang kita bahas. Jadi siswa boleh mengerjakan yang namanya sudah tercantum di sini saja, itu juga bisa. Nah, untuk topik nggak masalah lah, kalau misalkan nggak dipakai juga no problem. Kalau sudah selesai, kita klik posting ya, kita klik posting, tunggu sebentar. Nah, selesai, kita klik OK, barulah materi ini sudah bisa dilihat oleh siswa ya. Di sini ada tanggal kapan tugas ini atau materi ini diberikan. Sekarang saya akan masuk sebagai siswa yang tadi. Nah, siswa akan bisa melihat tugasnya di mana? Di sini, di menu tugas kelas. Nah, langsung secara otomatis materi yang ada di siswa juga akan terlihat. Siswa akan membuka materinya dengan dia melihat materi. Nah, seperti ini, baru dia klik. Ya, pokoknya siswa itu sudah bisa melihat tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sesuai instruksi yang diberikan. Jadi instruksi ini sangat dibutuhkan supaya siswa tidak bingung apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka mendapatkan file atau materi di HP-nya masing-masing. Nah, ini apabila
Bapak Ibu hanya ingin menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Tapi kalau mau menggunakan media yang lain, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, menggunakan Google Formulir atau aplikasi kuis yang lain, itu nggak masalah. Intinya di sini hanya sebagai fasilitas media pengumuman atau pemberitahuan kepada siswa. Kalau menggunakan WhatsApp kan mungkin agak sulit, artinya terlalu banyak pertanyaan. Nah, mungkin siswa juga bisa lebih simpel dan lebih fokus melihat tugas mana yang harus mereka kerjakan di Google Classroom. Ya, itulah salah satu solusi untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Google Classroom. Setelah ini nanti akan saya bahas bagaimana sih cara membuat soal online menggunakan aplikasi bawaan Google juga, yaitu Google Formulir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.